Well, good evening, everybody. Welcome back to my class, and today I'm gonna talk about part of speech, another types. Those are adjectives, adverb, and preposition. And the first one we're gonna talk about adjectives. What is adjectives itself? But before we jump to the further information, further explanation about this topic, I will use English and Indonesia. I will explain English and also in Indonesia to make you understand. Jadi saya akan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah adjectives. What is adjectives itself? Sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan kualitas atau state of being dari sebuah benda, sebuah kata benda, dan juga memberikan informasi tentang sebuah kata ganti, ya, dengan menjawab beberapa pertanyaan seperti ini: what kind, which one, and how many. Kalau kalian punya pertanyaan bisa ditanyakan dalam kolom komentar atau bisa ditanyakan dalam WhatsApp group nanti ya. Ya, untuk adjectives itu sendiri dia akan memodifikasi noun atau dia akan mendeskripsikan si noun atau kata benda. Dan adjective itu sendiri dia tidak akan memodifikasi atau dia tidak akan mendeskripsikan kata kerja, verbs, or adverbs atau kata keterangan atau kata sifat lainnya atau adjective lainnya. Contoh kalimat ada di sini. Margot wore a beautiful hat to the pie eating contest. Margot memakai sebuah topi yang cantik ke kontes makan kue pie. Yang dicetak tebal di sini merupakan kata sifat ya. Beautiful hat. Beautiful itu sendiri adalah kata sifat yang artinya cantik, indah. Kemudian hat adalah kata benda. Jadi si beautiful ini fungsinya tadi dia describe atau dia memodifikasi topi yang ada. Kemudian furry dogs may overheat in the summertime. Pada musim panas, anjing yang berbulu akan merasa kepanasan gitu. Jadi furry di sini adalah kata sifat dan dogs merupakan kata benda. My cake should have 16 candles. Kue saya harus memiliki lilin yang sebanyak 16 ya. Tadi kan bilang kata benda itu, kata sifat itu akan menjawab pertanyaan tentang how many. Jadi ini 16 ya. The scariest villain of all the time is Darth Vader. Si penjahat yang paling menyeramkan, yang paling jahat sepanjang waktu adalah Darth Vader dari Star Wars. Memang ngeri ya. Nah, pada kalimat-kalimat di atas ini, the adjective itu, kata sifat itu sendiri sangat-sangat mudah diketahui, sangat mudah ditemukan ya. Kenapa demikian? Karena si kata sifat itu dia muncul sebelum kata benda ya, sebelum kata benda yang akan dimodifikasi seperti beautiful head, ini kata benda, fury dog, 16 candles, scariest villain. Jadi sangat mudah untuk kita ketahui. Yang berikut adalah adjectives biasanya akan mendahului kata benda yang akan dimodifikasi. Beautiful roses sama ya kisahnya, kasusnya sama kayak tadi. Beautiful roses, bunga mawar yang sangat cantik. Fast car, mobil yang kencang larinya. Smart student, siswa yang sangat pintar ya, siswa yang pintar. Kemudian predicate adjectives, define the subject and follow linking verbs. Ada juga adjektif yang berkedudukan sebagai predikat ya, yang mana subjeknya itu subjek dan yang akan selalu ada subjek dan linking verbsnya. The kids are energetic. The kids merupakan subjek, kemudian are adalah linking verb dan energetic adalah adjectives. Scout looks happy. Scout di sini adalah subjek, looks di sini adalah linking verb dan juga happy merupakan kata sifat. Ya.
Nouns used as adjectives, also called attributive nouns. Kata benda yang digunakan sebagai kata sifat. Bus terminals ini merupakan kata benda ya, attribute noun. Health issue, shows, bar, diet, coke, home office. Kemudian kita akan melihat perbandingan antara adjective dan adverbs atau kata sifat dan kata keterangan. Scout smells badly. Badly di sini adalah kata keterangan, adverb. Kemudian Scout smells bad. Scout smells bad. Bad di sini adalah kata sifat yang artinya Scout ini baunya Scout sangat bau begitu ya. Oke, ini adalah beberapa order of adjectives in English, beberapa jenis adjective di dalam bahasa Inggris. Ada yang pertama adjective of opinion, adjective yang menyatakan pendapat. Beautiful, misalnya kita tanya ya, how do I look, bagaimana penampilan saya, oh you are so beautiful misalnya, atau wonderful misalnya ya. Kemudian kata sifat yang menunjukkan ukuran, big, besar, small, kecil, tall, tinggi, short, pendek, dan lain sebagainya. Adjektif yang menyatakan kualitas, soft, lembut, thick, ya, blunt, rough, sturdy. Kemudian adjektif yang menyatakan usia, old, lama, baru, muda, ancient. Adjektif yang menyatakan bentuk, round, bulat, square, segi, 4, triangular, rectangle. Adjektif yang menyatakan color, warna, blue, red, yellow, green. Adjektif yang menyatakan asal ya, French, German, Italian, Chinese. Kemudian adjektif yang menyatakan benda, material ya, terbuat dari apa, misalnya wooden, plastik, metal, cotton. Dan adjektif yang menyatakan purpose, cooking ya, tujuan cooking, decorative, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam adjektif itu sendiri ada 3 jenis tingkatan, yang mana ini biasanya digunakan untuk membandingkan suatu benda dengan benda-benda yang lain. Ya, jadi ada 3 jenis. Sekali lagi ada positif, ada komparatif, dan juga ada superlatif ya. Yang pertama adalah positif. Positif itu sendiri digunakan ketika satu subjek atau satu objek akan digambarkan atau akan dideskripsikan di dalam kalimat. Jadi untuk positif ini kita belum membandingkan satu dengan yang lainnya, subjek atau objek yang satu dengan yang lainnya. Kita baru menggambarkan seperti apa subjek itu atau seperti apa objek itu. Ya, contoh, she is a talented singer. Ya, she is a talented singer. Dia adalah penyanyi yang sangat bertalenta. Berarti kita menggambarkan dia itu seperti apa. Dia itu penyanyi yang bagaimana. Oh, sangat bertalenta. The weather is beautiful today. Cuaca yang bagaimana hari ini? Oh, sangat cantik, sangat indah, sangat bagus gitu. Jadi untuk positive degree itu kita gunakan untuk menggambarkan suatu benda atau suatu objek atau suatu subjek dalam sebuah kalimat. Jadi tidak ada perbandingan di sini. Kemudian untuk comparative degree, di dalam comparative degree itu kita sudah membandingkan 2 atau lebih ya, subjek 2 atau lebih yang mana saling against ya, saling bertentangan di sini satu dengan yang lainnya. Ya. Misalnya di sini ya, in simple words, when comparing two things or people, the comparative form or of an adjective is often used. Jadi untuk membandingkan dua hal atau dua orang atau dua benda, di sini kita akan menggunakan comparative form untuk membandingkan. Ya, contoh, Nisha is taller than Sriya. Nisa lebih tinggi dari Sriya. This book is more interesting than the previous one. Buku ini lebih menarik daripada yang satunya. Ya, artinya yang sudah dibaca ya. Nah, untuk comparative degree itu sendiri kata sifat untuk satu silabel atau satu suku kata, dia hanya menambahkan er pada akhir dari kata sifat itu sendiri, sehingga taller ya. Kalau untuk
Nah, kalau untuk dua suku kata atau lebih, biasanya akan biasanya akan menambahkan kata more. Ya, contoh di sini ya. Ya, biasanya akan menggunakan kata more. Ya. Kenapa dua suku kata di sini? Interesting merupakan dua suku kata. Dua suku kata atau lebih. Interesting. Interesting. Sehingga di akhir dari kata interesting ini tidak bisa kita tambahkan akhiran er. Ya, yang kita gunakan adalah kata more. Ya, berbeda dengan satu suku kata. Sedangkan untuk tingkatan superlatif, ya untuk tingkatan superlatif dia juga akan membandingkan dua benda, dua subjek atau lebih ya. Dan untuk superlatif ini dia akan membandingkan, dia akan menjadi tingkatan yang paling tinggi kualitasnya atau kuantitasnya untuk sebuah kata benda atau kata ganti orang yang terdapat di dalam sebuah kalimat. Ya, untuk superlatif ini kita akan menambahkan est pada akhir dari kata sifat yang satu suku kata atau satu suku kata saja atau one syllable. Kalau untuk dua suku kata atau lebih akan menggunakan kata most, akan ditambahkan kata most. Contoh, Mount Everest is the tallest mountain in the world. Ya, Gunung Everest itu adalah gunung tertinggi di dunia dan tidak ada gunung-gunung yang lainnya yang bisa dibandingkan dengan ini. Dia paling tinggi ya, sehingga ditambahkan est pada kata tall. Sedangkan this is the most delicious cake I have ever tasted. Ini adalah kue paling enak yang pernah saya makan ya, mungkin ya. Delicious di sini adalah kata sifat yang kalau kita mau hitung delicious, 3 suku kata, sehingga tidak ada penambahan est atau delicious, tetapi yang kita lakukan adalah menambahkan most pada sebelum kata delicious ini. Ya, perhatikan tabel ini. Tabel ini yang sudah saya jelaskan tadi, ada satu suku kata dan dua suku kata atau lebih pada tingkatan positif, comparative, and superlative degree. Short adjectives atau satu suku kata, contoh pada positive degree dia akan menggunakan kata dasar big, sedangkan untuk comparative degree dia akan menambahkan akhiran er atau big, ya dia akan menjadi bigger, sedangkan untuk superlatif akan tambahkan est, biggest. Small, smaller, smallest. Good, better, and best. Sedangkan untuk long adjectives atau dua suku kata atau lebih, beautiful, beautiful. Kita akan tambahkan more pada comparative degree, more beautiful, superlative degree, most beautiful. Interesting, more interesting, most interesting. Intelligent, more intelligent, most intelligent. Jadi ini dia 3 tingkatan dari si adjective itu sendiri. Ini adalah list of degree of adjectives, positive, comparative, and superlative. Nanti bisa dicari-cari sendiri ya. Dan ini adalah 150 most common adjectives yang digunakan di dalam bahasa Inggris. Jadi bisa dipilih mau menggunakan kata yang mana ketika kamu mau membuat sebuah kalimat. Jadi sekali lagi sebelum kita pindah ke jenis kata yang lain, sekali lagi saya tekankan di sini adalah si kata sifat itu sendiri merupakan, kemudian kita pindah lagi ke adverb atau kata keterangan dalam bahasa Indonesia. Ya, kita lihat pengertian dari adverb itu sendiri. Lagi, si adverb ini sendiri adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memodifikasi kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan lainnya. Kita pindah. Ini adalah beberapa contoh dari adverb itu sendiri. Nah, si adverb ini akan sangat mudah diketahui karena
kata keterangan ini atau adverb ini biasanya diakhiri dengan akhiran ly, sudah seperti yang saya jelaskan tadi, tetapi tidak semuanya ya. Contohnya ada di sini: really, very, well, badly, today, yesterday, every day, sometimes, early, here, there, everywhere, dan lain sebagainya. Adverb akan menggambarkan atau akan mendeskripsikan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan lainnya. Dan dia akan menjawab pertanyaan tentang how, bagaimana, where, di mana, when, kapan, how much, berapa banyak, dan how often, seberapa sering. Untuk how itu sendiri, bagaimana si bayi tidur bagaimana tidurnya si bayi? Oh, she sleep quietly, dia akan tidur dengan tenang. Where, di mana? Di atas. When, kapan? Sekarang, now. How much? Ya, berapa banyak? Very, sangat. How often, seberapa sering? Always. Ini contoh-contoh dari adverb. Nah, untuk adverb ada 6 jenis adverb. Adverb yang pertama adalah adverb of time atau keterangan waktu, kata keterangan waktu. Already, ago, before, yet, never, yesterday, soon, lately. Contoh kalimat ada di sini. Kemudian adverb of frequency, kata keterangan yang menyatakan seberapa sering, always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, once. Kemudian adverb yang menyatakan tempat, keterangan tempat, here, everywhere, near, nearby. Adverb yang menyatakan manner, so, slowly, badly. Adverb yang menyatakan tingkatan, almost, fully, rather. Adverb yang menyatakan affirmation. Ini adalah contoh-contoh dari adverb. Sekali lagi ke preposition atau kata depan dalam bahasa Inggris. Apa itu preposition? Merupakan kata atau grup kata yang digunakan sebelum kata benda atau kata ganti atau noun phrase untuk menunjukkan arah, waktu, tempat, lokasi, hubungan spasial, dan memperkenalkan objek. Ya, dan sekian. Dan kalian contoh, the apple on the table. Apel ada di atas meja. Dan on di sini adalah menunjukkan tentang adanya sebuah kata depan. A preposition precedes a word to link it to a nearby word. Jadi preposisi ini dia ada mendahului kata yang akan dihubungkan dengan kata yang paling dekat dengan dia. The apple on the plate. Apel ada di atas piring. Ya. Oke, ini adalah beberapa jenis-jenis dari kata depan. Words show relationship between a noun or pronoun and some other words or element in the rest of the sentence. Jadi preposisi itu dia menunjukkan adanya hubungan antara sebuah kata benda atau kata ganti dengan kata-kata yang lainnya yang ada di dalam kalimat tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah jenis-jenis kata depan: place, time, and direction. Ya, contohnya ada in, or, in, on, dan at untuk preposition of place, preposition of time, between, under, or over. Kemudian direction itu across, into, and or towards. Nanti bisa dilihat di daftar yang akan saya simpan tadi di sini. Ya, ini dia preposition of place ada. Jadi selain in, on, dan at ada by, near, between, behind, above, below, beside. Kemudian untuk preposition of time ada for, before, after, during, until, since, from, to, throughout, and within. Kemudian untuk movement, to, from, into, through, along, across, into, onto, off, dan lain sebagainya. Seperti ini contoh penggunaan on, in, at, under untuk yang tepat
yang tepat yang kita bisa gunakan dalam ketika kita mau berbicara atau menulis dalam bahasa Inggris. Contoh on itu digunakan untuk apa saja? On a bus, on the way, on the left, on the right, on a ship, on a plane, on the train. Kalau in a car, in a taxi, in a park street, in a row, in the sky, in the newspaper. Kalau at reception, at the slide, at the bottom, at the top, at the college, at university, at school. Kalau under a tree, under a table, under the chair, under your bed. Berikut preposition of time. At night kalau menunjukkan jam, clock. At 7 o'clock, at 6:30 p.m., 35 p.m. Kemudian holiday, ya waktu-waktu libur. At Christmas, at the weekend. Kemudian untuk on, days of the week. Ya, ini sepanjang minggu ini kita mau pakai hari yang mana? On Mondays, on Tuesday, on Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Kemudian tanggal, dates, on the 5th of June, on the 4th of July misalnya. Kemudian particular days, waktu-waktu tertentu, on my birthday, on the following day. Kamu bisa pakai kata on. Sedangkan untuk in the part of the day, ya bagian-bagian dari waktu, in the morning, in the night, in the evening, months, bulan, in December, season, musim, in the winter, years, tahun, in 2015, decades, dekade, masa 10 tahun, in the 1990s, in the century, abad, in the 20th century, pada abad ke-20. Dan yang terakhir adalah preposition of movement atau direction, menunjukkan direction. Ini kalau untuk memudahkan kita bisa menggunakan meja atau kardus di sini. In berarti masuk di dalam kardus, in front berarti di depan, between di antara dua doors, dua box. Kemudian outside keluar, under di bawah, through melewati, behind ada di belakang, out of keluar, across melintasi, ya across, inside, behind, above dan lain sebagainya. Jadi untuk preposition itu sendiri, dia punya tugas adalah kalian akan mengerjakan tugas-tugas pada slide-slide terakhir. Adjectives, ya untuk adjektif silakan kalian garis bawahi manakah yang merupakan kata sifat. Kemudian exercise kedua, isilah titik-titik di bawah ini dengan kata-kata sifat yang sudah ada di atas ini ya. Untuk exercise ketiga membuat perbandingan komparatif dan superlatif. Ini dia. Nah, yang harus kamu bandingkan itu menggunakan kata sifat yang ada di dalam kolom. Ya, komparatifnya bagaimana, superlatifnya bagaimana. Itu untuk adjektif. Adverb, kata keterangan. Silakan identifikasi, silakan temukan manakah yang merupakan kata keterangan, di garis bawahi. Exercise kedua, adverb of time, manner, and place. Silakan kalian menggaris bawahi manakah yang adverb of time, manakah yang adverb of manner, dan manakah adverb of place. Ini saya sudah memudahkan kalian, sudah dicetak tebal, itu merupakan kata keterangan. Tugas kalian adalah menarik garis anak panah di sini dan tentukan apakah gracefully itu adalah adverb of time atau adverb of manner atau adverb of place. Exercise ketiga, frekuensi. Silakan isi titik-titik di bawah ini dengan frekuensi yang sudah ada, always, sometimes, never, often, rarely. Kemudian untuk exercise keempat, adverb of placement atau movement di sini ada di dalam kolom. Kalian tugasnya adalah menyusun menjadi sebuah kalimat yang benar. I eat breakfast at 7 a.m. Ya, memang ini kalimat yang sudah benar, tetapi silakan kalian tambahkan adverb of placement di sini. Itu untuk adverb. Selanjutnya untuk preposition atau kata depan, isilah titik-titik di bawah ini dengan preposition yang benar. Silakan kalian cari dalam tabel. Ya,
exercise kedua, isilah titik-titik dengan kata depan yang ada di dalam kolom. Dan yang terakhir, exercise 3, preposition of time and at, in, dan on. Silakan isi untuk melengkapi kalimat ini. Dan exercise keempat, preposition of place, in, on, dan at. Isilah untuk menyatakan preposition of place pada kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, untuk tugasnya ini silakan kalian tulis tangan saja ya, pada folio bergaris dan dijilid dengan baik-baik. Jangan lupa tulis nama, name, prodi mana, kemudian kelas ya, semester berapa dan kelas apa. Kemudian dikumpulkan di meja saya atau dikumpulkan di ketua tingkat, baru diserahkan kepada saya. Langsung taruh saja di meja. Untuk pertanyaan nanti silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp atau bisa di kolom komentar. Sekian untuk hari ini dan sampai ketemu lagi. Bye bye.